Tragedi memilukan terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 26 November 2011. Jembatan Kutai Kartanegara atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Mahakam II roboh secara tiba-tiba. Peristiwa naas ini terjadi ketika jembatan sepanjang 710 meter ini sedang dalam tahap perawatan. Saat lalu lintas masih dibuka sebagian, bentang utama jembatan runtuh ke Sungai Mahakam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim SAR melaporkan lebih dari 20 orang meninggal dunia, ratusan luka-luka, dan sejumlah korban masih dinyatakan hilang. Runtuhnya jembatan ini bukan hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga memutus akses vital penghubung Tenggarong dengan Tenggarong seberang. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ambruknya jembatan Kutai Kartanegara ini tidak mencerminkan perilaku kompeten dan adaptif. Salah satu pihak yang terlibat yaitu PT Hutama Karya sebagai perencana. Nilai tidak kompeten yang tercermin yaitu yang pertama, tidak melibatkan ahli atau pakar dalam proses perencanaan jembatan Kutai Kartanegara. Lalu yang kedua, perencanaan desain lemah pada sambungan kritis. Investigasi membuktikan desain sambungan inilah yang gagal, sehingga jembatan runtuh hanya dalam hitungan detik. Lalu, tidak menyusun sistem pemeliharaan struktural dan manajemen resiko. Hutama Karya tidak membuat instruksi teknis yang jelas mengenai inspeksi rutin, perawatan preventif, serta prosedur penanganan dini bila terjadi kerusakan. Lalu nilai yang kedua yaitu tidak adaptif. Yang pertama, tidak memilih material sesuai iklim. Hutama Karya tidak mengadaptasikan pilihan material yang sesuai dengan kondisi iklim di Kalimantan Timur. Lalu yang kedua, minim inovasi teknologi dan monitoring. Hutama Karya tidak mengintegrasikan teknologi SHMS seperti getaran atau sistem deteksi kerusakan dini. Lalu yang ketiga, kaku terhadap standar keselamatan modern. Mitigasi resiko kegagalan struktur tidak dijabarkan secara sistematis, padahal adaptif terhadap potensi bahaya merupakan hal krusial dalam perencanaan infrastruktur strategis. Selain dari PT Hutama Karya, PT Bukaka Teknik Utama atau disingkat BUKK selaku kontraktor pelaksana juga menjadi pihak yang terlibat. Padahal PT BUKK ini sudah menggunakan tenaga ahli dan peralatan khusus dalam proses perawatan kabel jembatan yang menunjukkan adanya pemahaman teknis terhadap struktur gantung. Namun, PT BUKK ini gagal mengidentifikasi resiko runtuhnya struktur yang seharusnya menjadi bagian dari kompetensi kontraktor dalam manajemen proyek. PT BUKK menggunakan metode perawatan kabel yang disesuaikan dengan kondisi jembatan meskipun kompleks dan berisiko tinggi. Namun lagi-lagi PT BUKK tidak menutup akses kendaraan saat perawatan berlangsung. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan beradaptasi dengan kebutuhan dan keselamatan dalam kondisi yang sedang tidak stabil atau urgent. Selain dua pihak tadi, pihak pemerintah pun ikut terseret dalam kasus ini, yaitu dari Dinas PUPR Kutai Kartanegara dan Kementerian PU. Dinas PU Kukar pernah mengusulkan anggaran pemeliharaan jembatan kepada DPRD Kukar. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya perawatan infrastruktur. Namun, sebelum kejadian ini tidak pernah ada kegiatan pemeliharaan jembatan dari 2008 sampai 2010 karena alasan ketiadaan anggaran. Padahal laporan kerusakan ini sudah ada sejak 2007. Hal ini menunjukkan ketidakadanya rasa tanggung jawab atas keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Selain itu, ketika terjadi insiden, Kementerian PU segera menyiapkan akses alternatif dan moda transportasi feri setelah jembatannya runtuh. Ini menunjukkan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat, walaupun sebelumnya tidak pernah melakukan penyesuaian kebijakan teknik terkait pemeliharaan meski sudah ada laporan kejadian kerusakan. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan beradaptasi atas informasi yang sudah ada. Terakhir yaitu dari segi regulator, penyusunan standar teknis dan SOP pemeliharaan jembatan gantung perlu dilakukan sebagai bentuk pembelajaran dari tragedi tersebut. Namun karena tidak adanya sistem audit yang berkala, di mana jembatan tidak diawasi secara rutin oleh lembaga baik di pusat maupun di daerah, walaupun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan sejak 2007. Padahal audit berkala itu adalah bagian dari standar kompetensi regulator. Setelah kejadian dilakukan investigasi yang dilakukan dalam waktu cepat dan singkat dan hasilnya dijadikan dasar untuk perbaikan
perbaikan kebijakan infrastruktur di nasional. Namun di balik itu terjadi kebingungan kewenangan antara pusat dan daerah. Kementerian PU menyatakan jembatan adalah tanggung jawab daerah, sementara Dinas PU Kukar sudah menyampaikan dan mengusulkan anggaran namun tidak disetujui. Ketidaksinkronan ini menunjukkan kegagalan regulator dalam beradaptasi secara kelembagaan. Selanjutnya, dampak tidak diterapkannya nilai berakhlak, kompeten, dan adaptif pada kasus rubuhnya jembatan Kutai Kartanegara ada beberapa hal. Yang pertama, dampak ke manusia. Bukan hanya merenggut nyawa dan melukai puluhan orang, tetapi juga trauma psikologis bagi masyarakat. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya nilai kompeten dalam memahami standar teknis, serta adaptif dalam menghadapi tantangan zaman dan pemanfaatan teknologi terkini. Kedua, dampak ekonomi. Runtuhnya infrastruktur vital tidak hanya menghentikan perdagangan dan distribusi barang, tetapi juga menurunkan pendapatan daerah. Dampak ini mengingatkan kita sebagai ASN untuk selalu kompeten dalam menjaga mutu pekerjaan, serta adaptif dalam menghadapi perubahan. Dengan menerapkan nilai berakhlak, kita mampu melindungi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dampak selanjutnya yaitu bukan hanya soal infrastruktur yang hilang, tetapi juga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat merasa keselamatan mereka tidak terjamin, dan kredibilitas ASN pun ikut dipertaruhkan. Selain itu, kerugian material yang ditimbulkan sangat besar. Biaya perbaikan atau pembangunan ulang jauh melebihi biaya pemeliharaan rutin, bahkan bisa membebani APBD dan APBN. Inilah dampak ketika nilai kompeten dan adaptif tidak dijalankan. Sebagai ASN, kita harus memastikan pekerjaan dilakukan dengan keahlian terbaik, dan terus beradaptasi dengan teknologi serta perubahan, agar infrastruktur aman, publik percaya, dan pembangunan benar-benar bermanfaat. Untuk gagasan alternatif terkait nilai kompeten, yang pertama ada audit kompetensi dan sertifikasi teknis khusus. Jadi, semua pihak yang terlibat dalam proyek harus memiliki sertifikasi kompetensi. Kemudian yang kedua, adanya keterlibatan pengawasan independen untuk memperkuat profesionalisme dan akurasi. Yang ketiga, learning organization di PU yang membuat ASN tidak hanya bekerja, tetapi selalu belajar dari pengalaman dan berinovasi. Kemudian untuk nilai adaptif, yang pertama sistem monitoring berbasis teknologi, contohnya dengan memanfaatkan teknologi SHMS. Kemudian yang kedua, manajemen resiko yang lebih responsif, sehingga adaptif terhadap situasi darurat. Kemudian yang ketiga, pelibatan publik dan transparansi. Masyarakat dilibatkan melalui sistem pelaporan kondisi jembatan, forum konsultasi, dan edukasi keselamatan. Sementara, pemerintah menyediakan informasi terbuka terkait kondisi jembatan. Setiap sikap ataupun langkah yang diambil tentu akan menghadapi konsekuensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi alternatif. Nah, penerapan kompeten akan menuntut investasi besar pada peningkatan SDM dan budaya profesional, namun akan berdampak pada kualitas kerja yang lebih baik, serta berkurangnya risiko kegagalan. Sementara adaptif akan menuntut kesiapan berubah dengan teknologi dan pola kerja baru, yang awalnya berat, tetapi pada akhirnya akan menciptakan infrastruktur yang lebih aman, modern, dan dipercaya publik. Di sini saya akan menjelaskan menjadi dua, yakni nilai kompeten dan juga nilai adaptif. Nah, di sini dua nilai ini akan menghasilkan pula konsekuensi yang positif maupun tantangannya. Untuk kompeten tentu akan menghasilkan konsekuensi positif, yakni SDM menjadi lebih terjamin kualitasnya sehingga proyek lebih aman, tepat mutu juga tepat waktu. Kemudian profesionalisme tentu akan meningkat sehingga kepercayaan publik terhadap PU pun meningkat. Kemudian kesalahan fatal seperti kasus yang sudah dijelaskan bisa dicegah. Namun ada tantangan yang akan dihadapi, yakni tentu membutuhkan biaya, waktu, dan komitmen institusi. Kemudian kemungkinan ada resistensi dari pihak yang enggan ikut sertifikasi atau standar yang baru. Dan perubahan budaya kerja tentu tidak bisa instan, butuh proses yang tentunya tidaklah sebentar. Kemudian konsekuensi dari alternatif terkait nilai adaptif yang akan didapat adalah yang pertama, tentu infrastruktur menjadi lebih aman karena kerusakan bisa dideteksi sejak dini. Dan kemudian ASN jadi terbiasa bekerja dengan pola yang modern, yakni lebih inovatif dan solutif. Kemudian publik pun akan merasa dilibatkan sehingga tingkat kepercayaan dan legitimasi pun meningkat.
Namun ada tantangannya nih. Nah, tantangannya adalah investasi awal untuk teknologi tentu cukup besar, perlu pelatihan. Dan ini tentu tidaklah murah. Kemudian proses kerja pun akan menjadi lebih hati-hati. Misalnya menutup jalan tol saat perbaikan bisa menimbulkan keluhan masyarakat. Nah, untuk transparansi sendiri ternyata bisa membuka potensi kritik tajam bila komunikasi publik tidak dikelola dengan baik. Namun kembali lagi, adanya tantangan yang merupakan konsekuensi dari alternatif ini bukanlah menjadi dalih untuk kita sehingga kita tidak mau melakukan perubahan yang lebih baik. Dari kasus jembatan Kukar ini sendiri, dapat kita katakan bahwa satu kelalaian bisa berdampak menjadi sangat besar. Lalu bagaimana cara membangun budaya kompeten dan adaptif dari kasus tersebut? Yang pertama adalah dari sisi kompeten, pertama meningkatkan keahlian teknis. ASN dan juga CPNS harus terus belajar standar teknis terbaru, misalnya SOP pemeliharaan jembatan gantung, kemudian inspeksi struktur, dan teknologi monitoring. Yang kedua adalah penguatan pengawasan kompetensi, jadi bukan hanya soal mampu bekerja, namun juga mampu mengawasi kontraktor atau konsultan dengan tegas. Yang ketiga adalah selalu belajar dari kegagalan. Dalam kasus Kukar ini sendiri harus jadi pembelajaran nasional bahwa setiap detail teknis harus dipahami dan menjadi pedoman dalam bekerja. Kemudian dari sisi adaptif yaitu dengan cara pertama, pemanfaatan teknologi misalnya menggunakan sensor getaran, deteksi kabel atau drone inspeksi untuk mengetahui kerusakan tak terlihat. Yang kedua adalah merespon terhadap resiko seperti adanya protokol darurat ketika ada indikasi permasalahan. Selanjutnya adalah mengadopsi ilmu dari negara lain seperti sistem manajemen jembatan yang ada di negara Jepang atau Amerika Serikat untuk pengembangan ilmu. Mari kita bangun budaya kerja kompeten dan adaptif agar setiap infrastruktur yang kita bangun dapat benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari kasus ini kita dapat belajar dan menarik kesimpulan sebagai ASN masa kini yang banyak diisi oleh Gen Z bahwa ASN itu harus netral. ASN diharapkan untuk tidak berpihak, menganalisa lebih dalam sebelum beropini, dan tidak ikut memperkeruh keadaan yang dapat mengganggu stabilitas. Jadi, ASN tidak boleh sembarangan beropini ya. ASN juga harus melek teknologi, artinya harus terbuka dengan perkembangan teknologi. Apalagi di dunia konstruksi, teknologi sangat berkembang pesat. Dengan teknologi, perencanaan dan pengawasan pemeliharaannya juga lebih akurat dan meminimkan risiko yang terjadi. ASN juga harus tetap memegang nilai integritas, tidak mudah tergoda dengan ambisi materi, artinya dalam menjalankan tugas, ASN harus tetap berpedoman kepada aturan dan standar yang berlaku. Jadi pekerjaan pun lebih berkualitas dan tidak asal jadi. Dalam proses pembangunan pun juga tidak menurunkan standar. Jadi infrastruktur yang terbangun lebih berkualitas dan bermutu tinggi. Dengan nilai-nilai dasar ASN, diharapkan itu tidak menjadi slogan saja, tapi merupakan nilai yang harus ditanamkan, dipedomani dalam bekerja maupun bermasyarakat. Karena ASN sejatinya sebagai pelayan masyarakat harus bisa memberikan pelayanan prima yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk Indonesia maju.